Pak Dion, ini menarik sekali, tapi sebelum kita masuk ke detail teknis begitu ya, ini saya ingin sekali mengetahui begitu ya, bagaimana Lintas Arta ini melihat perkembangan ekosistem digital Indonesia saat ini dan apa peran yang akan diambil perusahaan di dalamnya? Ya mungkin kalau kami melihat perkembangannya sangat pesat, positif. Ya, kemudian mungkin sejak COVID kita semua jadi pengguna teknologi yang cukup intens ya dibandingkan sebelumnya. Begitu juga bagaimana perusahaan-perusahaan menerapkan digital, implementasi digital teknologi atau transformasi digital. Kemudian sekarang kita coba lihat, kita belanja, kita makan di food court, di kaki lima, sudah tidak menggunakan uang cash. Ya, kita sudah menggunakan digital. Artinya digital ada di mana-mana. Kemudian kalau dilihat juga di bursa, berapa banyak sekarang perusahaan digital yang melantai di bursa? Makin banyak. Artinya pertumbuhannya tinggi. Kemudian kami melihat bahwa ada satu titik, ada satu faktor yang kami bisa mendukung atau berperan di dalamnya, AI. Nah memang tantangannya kalau melihat kondisi Indonesia yang dari barat ke timur, kita melihat infrastruktur butuh ya, baik connectivity, baik data center, termasuk sampai dengan ke teler digital. Jadi kami melihat ini potensi cukup besar dan kami mau mengambil peran di dalamnya, lewat khususnya cloud dan AI, karena memang saya bidangnya di situ, Mbak Saf. Baik, tadi kan Pak Dion mention, ini sekarang kita udah kebanyakan udah nggak pegang cash, semua serba digital begitu. Artinya memang teknologi ini jadi tulang punggung dari transformasi digital ini. Seberapa besar, Pak Dion, kontribusi inovasi cloud dan AI dalam mendorong pertumbuhan bisnis lintas sektor di Indonesia? Saya pikir sangat besar ya. Kalau kita lihat sekarang ya semua bicara infrastruktur, bicara, maksud saya IT infrastruktur, bicara aplikasi, sekarang mulai inisiatif AI. Tetapi kenapa itu menjadi atau berperan sangat besar? Karena pertama orang sudah mulai tahu cloud. Cloud itu berfungsi untuk efisiensi. Kemudian cloud itu berfungsi juga untuk pelanggan atau perusahaan yang mau punya bisnis fokus bukan di teknologi, fokus pada bisnisnya. Jadi mereka kurangi kompleksitas, fokus pada bisnis, tidak lagi fokus pada infrastruktur. Yang lain lagi sekarang kita lihat dengan adanya cloud, maka inovasi baru semakin cepat. Kenapa? Karena sebelumnya kalau ada suatu inovasi baru, berpikir saya harus beli A, B, C, D, E. Returnnya bagaimana? Kemudian prediksi ke depan seperti apa? Makin tidak terprediksi dengan mudah. Dengan adanya cloud, coba 3 bulan, take up, jalan, tidak jalan, tutup. Jadi saya lihat ini perannya sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional juga. Apa sektor tertentu yang paling cepat mengadopsi teknologi ini, Pak Dion? Kalau pelanggan kami pasti tentunya digital native, tapi mereka mensupport banyak industri. Ada perbankan, ada pemerintah, ada juga manufacturer, jadi semua industri mereka mensupport. Artinya tidak satu industri yang fokus kepada solusi cloud dan AI. Tapi saya pikir ini semuanya ada. Mungkin sebagai contoh, tadi saya sempat bicara juga di luar ya, bagaimana sebuah perusahaan di Indonesia yang khususnya di luar kota besar, mungkin di luar Jawa. Kita lihat bagaimana mereka juga mau mengikuti perkembangan digital. Mereka mau juga bertransformasi. Mereka mau ikut serta dalam perlombaan digital ini agar mereka bisa sustain di bisnis. Tapi apa yang tadi jadi tantangan di awal adalah talenta. Sekarang kalau kita bicara digital, di kepala kita pasti mudah kita bicara aplikasi, use case, inovasi di bidang aplikasi. Berapa banyak developer yang bagus ada di luar kota besar? Bagaimana perusahaan itu memaintain aplikasi mereka? Karena mungkin mereka sekarang bekerja sama dengan developer
yang menengah, tapi kemudian tidak sustain di tahun-tahun berikutnya. Siapa yang mengelola aplikasi yang mereka sudah kembangkan sebelumnya? Apakah harus migrasi lagi? Ada cost dan seterusnya. Nah, AI sekarang sudah bisa berperan juga sebagai developer. Mungkin kaget orang-orang ya. Jadi kami sudah mengembangkan sebuah solusi agentic AI yang kami sebut dengan developer. Dan dia tidak bekerja sendiri. Dia kita bisa bentuk tim. Ada project manajernya, ada developer A, developer B, ada testernya, sampai membuat dokumentasi. Jadi, tapi bukan berarti menghilangkan orang sama sekali, tidak. Dengan adanya agentic AI untuk developer ini, maka seorang developer dapat menghasilkan lebih atau produktivitasnya naik. Jadi use case ini mungkin saya pikir semua perusahaan akan membutuhkan. Khususnya yang memang di lokasi, di tempatnya tidak banyak developer atau perusahaan-perusahaan aplikasi. Ini sebagai contoh saja. Kemudian contoh yang lain. Tadi kan saya sampaikan pengembang lamanya hilang. Kemudian bagaimana aplikasi yang lama dipindahkan atau ditransformasikan dalam sistem yang baru. Atau harus bangun ulang dari awal. Itu pain sangat besar buat pelanggan. Ya tentunya sekarang juga sudah ada AI-nya untuk mentransformasikan dari satu environment ke environment yang lain. Dan itu saya lihat kemarin salah satu buatan startup Indonesia dan memanfaatkan AI. Jadi hal-hal yang tadinya tidak kita pikirkan sekarang dapat membantu perusahaan untuk lebih efisien, lebih cepat dan bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis, fokus bisnisnya. Itu Mbak Saf, kira-kira. Baik, tadi kan Pak Dion memang tidak dipungkiri begitu ya, masih ada banyak tantangan. Ya. Lalu seperti apa talenta-talenta SDM yang ada di industri ini? Saya pikir banyak kalau kita melihat di kota besar ya. Tapi tantangannya juga talenta ini diperebutkan tidak hanya di Indonesia, tapi juga di luar ya. Artinya negara-negara tetangga kita juga memperebutkan talenta-talenta ini. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana kita secara kolaboratif, gotong royong, membangun talenta ini dan mempertahankan dia ada di sini. Ya tentunya dengan berbagai macam nanti remunerasi kah, bentuk kerjasamanya dan lain-lain. Tapi kalau dari kami sendiri, dari tahun ini di awal tahun kami punya program namanya talenta, bukan talenta, AI Talent ya, dengan program AI Merdeka. Itu kita sudah membuat program 6 bulan pelatihan, pendidikan, menggunakan standar dari juga global, partner kami NVIDIA, dan sudah menghasilkan sekitar 500 orang di pertengahan tahun ini. Kami berharap mereka semua bisa terserap ke industri, sebagian juga terserap ke Lintas Arta dan grup Lintas Arta. Mudah-mudahan kita akan teruskan program ini di tahun-tahun berikutnya bekerjasama dengan semua partner nanti yang kami libatkan.